Halo, selamat siang menjelang sore teman-teman. Apakah kedengeran suara Ibu Rika? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, terima kasih. Baik, kita sudah ada, sebentar masih ada yang di waiting room sebentar ya. Sebentar teman-teman ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita awali dengan berdoa agar apa yang kita pelajari tidak hanya bermanfaat buat diri sendiri, tetapi juga untuk orang di sekitar kita. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman. Ibu absen terlebih dahulu, setelah itu baru kita Ibu minta tolong bantuannya untuk difoto. Oke, Jonathan. Ada, Bu. Brian. Hadir. Anderson. Hadir. Martin. Halo. Ya. Charlene. Hadir, Bu. Joanna. Hadir. Samantha. Hadir. Kezia. Hadir. Luiza. Ian. Hadir. Yolanda. Temi. Hadir. Vincent. Hadir. Tumben telat Vincent. Aiden. Tadi di waiting room, Bu. Oh iya, nggak biasa langsung masuk ya. Oke, terus siapa lagi? Winston. Hadir. Cheryl. Hadir, Bu. Ellen. Betty. Hadir. Kisah. Hadir. Alan. Hadir. Fiona. Tidak ada Fiona. Paul. Hadir. Oke, baik teman-teman. Apakah ada yang tahu Fiona dan Luiza kemana? Tidak ada. Luiza dan Fiona. Apakah Luiza ketika pelajaran Pasangga dia hadir atau tidak ya, teman-teman? Bu, sekarang pelajaran Pasangga jadi pakai video, Bu. Jadi nggak tahu. Oh, video terus ya? Oke, baik. Baik, jadi tidak tahu ya. Oke, baik teman-teman, yuk kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu membuat artikel. Ya. Sebentar. Bentar ya teman-teman. Jadi di pembelajaran hari ini, saat ini kita adalah teks artikel.
ya, menyusun opini dalam artikel. Nah, tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa mampu mengungkapkan opini dalam bentuk kalimat yang benar. Lalu siswa juga mampu menyusun opini dalam bentuk paragraf. Siswa dapat menyusun opini dengan memperhatikan fakta dalam bentuk artikel. Apakah kamu pernah mengungkapkan pendapat? Pasti bisa ya. Pasti pernah bahkan ya. Kali ini udah di kelas 12. Ya. Oh ya Vincent, kamu belum kirimin video yang sejarah pribadi kamu ya? Video yang mana, Bu? Video sejarah pribadi kamu. Kayaknya belum ada, belum masuk. Saya kan kemarin udah presentasi, Bu, di kelas. Saya nggak pakai video. Oh iya, kamu live ya? Iya. Enggak, itunya, sorry, bukan videonya, PPT-nya kamu. PPT-nya juga udah, Bu. Ntar saya send sekali lagi. Terus share ya, karena Ibu cek tidak ada ya. Oke, terima kasih. Nah, ini mengungkapkan pendapat ya. Jadi mengungkapkan pendapat itu seperti tadi, Ibu bertanya, kalian menjawab. Ya. Dan juga bisa pendapat kalian. Ya. Kalian bisa memberikan pendapat apapun asalkan dengan menggunakan bahasa yang sopan. Ya. Oke, sekarang Ibu mau tanya dengan kalian, apakah sudah ada pengumuman untuk penerimaan di universitas di Taiwan, teman-teman? Siapa yang sudah diterima? Oh, Vincent diterima. Wow, selamat ya. Siapa lagi? Vincent apa? Ambil teknik ya? Iya, jurusan teknik elektro. Diterima ya? Di mana? Di universitas apa? Universitas namanya NTU, National Taiwan University. Oke. Oh, dapat di NTU kamu ya. Siapa aja selain Vincent? Winston bagaimana, Wins? Tanpa tes ya kamu ya, Vincent ya? Luar biasa. Belum, Bu. Saya punya results Januari 26. Masih 1 bulan lagi. Tapi kamu di NTU apa bukan? Bukan. NTU ada, terus di UK juga ada. Oh, di UK juga. Oke. Jadi hanya Vincent saja nih yang diterima tanpa tes ya. Siapa lagi teman-teman? Ibu baru ingat ini kemarin lupa bertanya. Hanya Vincent. Kita sekelas ada berapa sih sebenarnya? Kita ada 20 orang. Jonathan bagaimana Jonathan? Diterima Jonathan? Saya belum mulai apply. Nanti saya Januari sampai Februari baru mulai. Oke. Berarti hanya Vincent saja ya tahun yang di NTU ya? Oke. Ada siapa Anderson? Samantha, Betty, sama Joanna, sama Vincent. Oh, wow, luar biasa. Betty diterima ya Betty ya, selamat ya. Jurusan apa Betty? Apa? Kedokteran ya? Jurusannya ya? Di NTU juga? Iya. Oke, kedokteran ya? Engineering. Oh, engineering. Berarti barengan sama Vincent ya, engineering juga? Vincent elektro ya? Kalau kamu apa? Mesin? Wow. Dia medical, Bu. Oh, medical. Iya, medical engineering. Oh, medical engineering. Oke, berarti tetap satu fakultas kalian ya. Terus Joanna mana Joanna? Joanna diterima di mana Joanna? Di NCCU. Oh, jurusannya apa? International Trade. Wow, international trading. Iya. Wis, mantap, trading itu susah loh. Luar biasa. Oke, selamat ya buat Joanna, Vincent, dan Betty ya. Sukses selalu buat kalian. Dan untuk yang lain,
Masih banyak kesempatan, semoga dapat yang jauh lebih baik lagi ya. Jadi tetap berpikir positif bahwa pasti kalian dapatkan yang terbaik ya. Oke, selamat berbahagia ya, turut berbahagia untuk yang sudah diterima di universitas ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Oke. Tadi sudah belajar untuk mengungkapkan pendapat ya. Lalu bagaimana kamu mengungkapkannya itu jelas kalian sudah bisa ya. Meskipun kadang-kadang kalau mungkin dalam bahasa ibu kalian mudah ya untuk untuk foreigner ya, untuk yang warga negara asing ya. Nah, diungkapkan dengan lisan atau tertulis. Ya, ini mungkin ada di antara kalian yang mahir dalam bertutur kata atau secara lisan ya, sama ke Ibu Rika tuh kalau lisan oke, tapi giliran tertulis kadang-kadang bisa juga, tapi mungkin lebih bagusnya lisan ya teman-teman ya. Tertulis itu kadang-kadang suka agak lama sekali untuk berpikirnya ya. Baik, lalu bagaimana mengungkapkan pendapat atau opini dalam bentuk artikel ya. Nah, ada 7 hal ya yang harus kalian pelajari dalam membuat opini bentuk artikel ya, yaitu struktur artikel opini ya. 1, tesis, statement atau pernyataan pendapat ya. 2, argumen atau argumentasi. 3, reiteration, penyataan ulang pendapat. Inilah struktur dalam artikel opini. Ya. Lalu, oke, Fiona masuk. Terima kasih. Berarti hanya Luiza saja. Nah, di dalam argumentasi, itu argumentasi harus kuat dan didukung oleh data aktual. Ya, jadi tidak hanya sekedar membuat artikel, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Semua harus ada data yang akurat. Lalu argumentasi juga harus konstruktif, agar pesan dalam tulisan itu dapat diserap dengan baik. Memberikan solusi yang komprehensif di sini. Penggunaan bahasa. Ya. Penggunaan bahasa di sini, bentar ya teman-teman. Jelas menggunakan bahasa baku. Ya. Artikel ini bersifat ilmiah karena didukung oleh data-data yang aktual. Bahasanya komunikatif, ringkas, dan jelas. Baku dalam ejaan dan tanda bacanya. Ya. Nah, yuk kita perhatikan contoh gambar berikut ya. Oke. Jadi kita lihat di sini, gambar di sini. Ada Facebook, ada Twitter, ya, ada logo Twitter di sini, ya. Mungkin ada WhatsApp, ada Instagram dan lain sebagainya. Yang jelas ini adalah device laptop. Nah, jadi opini ini sosial media termasuk cara berkomunikasi yang baik dan efektif saat ini. Ini adalah contoh kalimat opini. Ya. Lalu ada lagi kalimat opini yang lain. Media sosial dapat dimanfaatkan sebagai alat komunikasi kepada publik. Melalui sosial media kita bisa berkomunikasi kepada publik meski jarak jauh. Ya. Oke, seperti inilah
kalimat opini berdasarkan gambar. Oke, sampai di sini teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Bisa lah ya, hanya dengan gambar lalu kalian membuat kalimat opini. Ya. Oke, di sini ada beberapa yang dibahas, yaitu tentang media sosial atau sosial media. Ya, jadi meskipun dibolak-balik, maksud dan kata-katanya tetap sama. Ya. Oke, kita lanjut kepada berikutnya, yaitu menyusun opini dalam bentuk paragraf. Kok itu tadi kalimat opini. Ya, teman-teman. Membaca bentuk tulisan itu diperlukan daya kritis. Apakah tulisan berupa fakta atau opini? Ya. Nah, penanda bentuk opini suatu paragraf menggunakan kutipan dari seseorang yang ditandai tanda petik 2. Ya, menggunakan sudut pandang penulis, ya, sama seperti kemarin ya, Ibu membuat saat ini Ibu sedang menganalisis film terbaru, baru launching kemarin, yaitu Spider-Man, ya. Di mana cerita fiksi itu menarik ya teman-teman. Dia itu ada 3 Spider-Man ternyata. Ada Spider-Man 1, 2, dan 3. Ya, dengan seragamnya pun ada perbedaan walaupun sedikit, tapi mereka mempunyai ciri khas yang berbeda. Walaupun intinya mereka sama-sama Spider-Man. Ya, jadi Spider-Man masa lampau, sekarang, dan masa kini, ceritanya seperti itu. Aduh, Ibu jadi trailer nih. Dah, kalian nonton aja sendiri ya. Jadi di situ yang Ibu bahas itu filmnya ada unsur intrinsik dan intrinsiknya juga sudah ada. Bisa kita analisis itu. Lalu, nah, pembelian tiketnya teman-teman luar biasa karena Ibu datangnya dadakan. Itu juga anak Ibu yang sudah tanggal 15, tanggal 15 gitu ya. Oke, selesai online, ayo kita pergi. Dadakanlah kita pergi. Dan ternyata full. Bioskopnya 70% memang, tapi luar biasa ya animo masyarakat untuk melihat film fiksi ini ya. Mungkin dia bagian dari Marvel ya. Itu luar biasa sekali, penuh sampai akhirnya ya itu terpaksa kita nonton paling depan. Begini dengak. Luar biasa ya. Dan itu satu bioskop itu dari dibuka sampai malam ya, sampai sore lah ya, sore ke jam 8 malam itu. Filmnya hanya 1, Spider-Man, dan selalu full, luar biasa. Nah, disitulah bagaimana kita masuk kepada opini di sini ya, menggunakan sudut pandang penulis. Di sini penulis tentang Spider-Man ini luar biasa ya. Bagaimana kalau ada bukunya ya berbentuk animasi atau bentuk gambar, itu pasti laris. Filmnya aja laris ya, teman-teman ya. Oke. Lalu selain itu juga penanda bentuk opini suatu paragraf menggunakan kata-kata yang bermakna ketidakpastian. Misalnya, mungkin, rasanya, dan seterusnya. Ya. Lalu menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu. Misal, sebaiknya, saran, dan seterusnya. Nah, berikut adalah contoh opini suatu paragraf. Oke, silakan Jason baca yang keras. Paragraf pertama, Jason. Brian. Oke, Bu. Menurut Alex Sudrajat, Jokowi adalah presiden yang sangat sederhana. Dia juga menambahkan bahwa
Jokowi sangatlah ramah dan tidak suka dengan hal yang berbau mewah. Dengan personanya, Jokowi berhasil merebut hati para pemilih yang kebanyakan ibu-ibu. Mereka jatuh cinta dengan kesederhanaan dan kepolosan yang ada pada sosok Jokowi. Meskipun ramah dan sederhana, Jokowi merupakan pemimpin yang cukup tegas. Oke. Di sini paragraf tersebut menandakan bahwa penulis itu mengutip dari seseorang, yaitu Alex Sudrajat. Ini dia. Menurut Alex Sudrajat, ya, dan si penulis juga menambahkan pandangan pribadinya. Ya, ini dia, ini pandangan pribadinya. Meskipun ramah dan sederhana, Jokowi merupakan pemimpin yang cukup tegas. Ya, ini dia. Ini contoh opini dalam bentuk paragraf. Tadi pagi sempat ibu baca opini juga, ya, atau pernyataan dari Kemenkes Republik Indonesia bahwa virus Omicron atau apa ya, ibu gak salah spell, mohon maaf ya, itu sudah sampai di Indonesia dan sudah ada 2 orang yang kena, yaitu satu petugas cleaning service dan satunya lagi orang Manado ya, kalau nggak salah ibu baca juga sepintas, karena dan itu ada di Wisma Atlet. Ya, mereka adalah mungkin mereka yang bekerja di Wisma Atlet, ya, ternyata mungkin, dan itu tidak ada ini loh, apa sih namanya, gejala, teman-teman. Padahal mereka sudah PCR 2 kali dan hasilnya ternyata negatif. Mengerikan ya teman-teman ya. Tolong jaga kondisi, dan sekarang pemerintah sudah mencanangkan usia 6 tahun sampai 11 tahun bisa untuk vaksin, ya. Silakan teman-teman, karena sekarang Indonesia sudah 52% sudah divaksin. Seluruh Indonesia loh, bukan hanya di Jakarta saja. Sudah 52%. Luar biasa ya. Semoga nanti semakin banyak yang sudah divaksin, maka Indonesia terbebas dari virus ini, ya teman-teman. Dan satu lagi itu untuk yang lansia, ya ibu juga sudah baca ya teman-teman. Lansia juga akan ada booster, ya. Jadi untuk oma, opanya, ya, silakan didaftarkan untuk menerima booster atau vaksin yang ketiga. Ya, di Korea itu sudah mulai kemungkinan suami ibu Rika kalau kembali lagi ke sana, dia sudah langsung harus divaksin ketiga atau booster. Ya, kenapa? Karena dia adalah seorang chef, seorang koki, di mana sering bertemu dengan begitu banyak customer, terutama yang pekerja migran Indonesia, ya, karena kan dia bekerja di restoran halal, jadi banyak ketemu dan itu diwajibkan untuk booster. Kalau dikit di Indonesia baru untuk lansia. Cepat ya teman-teman untuk didaftarkan untuk opa dan omanya, ya. Kita lanjut ya teman-teman. Lalu yang ketiga, menyusun opini dengan memperhatikan fakta dalam bentuk artikel. Ya, seperti kemarin ada opini seperti ini. Kata-katanya menakutkan loh, ibu, sampai ya ampun, kiamat kecil di Gunung Semeru. Wah, kayak baca itu kayaknya rasanya gimana gitu ya. Kiamat kecil, tapi memang ya teman-teman ya, Gunung Semeru itu mengeluarkan lahar, ya, di mana ya korban itu kebanyakan ada terkena luka bakar, ya, bahkan ada yang meninggal dan juga masih dicari sampai saat ini. Ya, kita doakan semoga dapat ditemukan jenazahnya dan yang terkena dampak dari Semeru ini dipulihkan dan perekonomiannya pun bisa kembali seperti sedia kala. Dan juga tidak lupa tsunami, gempa bumi kemarin ya, kemarin atau waktu hari apa ya, Ibu lupa tuh. Ya, kemarin sepertinya ya. Gempa bumi berpotensi tsunami di daerah Indonesia bagian timur, ya, daerah Nusa Tenggara Timur, ya.
tempat kampungnya suami ibu. Kebetulan ibu mereka punya mertua juga di sana, dan ada juga bapak tua itu Pak D ya, atau aku om ya, tante di sana ada, dan puji Tuhan mereka dalam keadaan selamat dan baik-baik saja. Walaupun memang gempanya luar biasa ya, tapi tidak ada salahnya untuk melindungi diri dari itu. Oh ya teman-teman, Ibu mute dulu ya untuk menghormati suara azan. Mohon maaf ya teman-teman ya. Baik, Ibu Rika lanjut lagi ya. Terima kasih teman-teman untuk bersabar menunggu. Oke, menyusun artikel dengan memperhatikan fakta dalam bentuk artikel. Opini termasuk tulisan non-fiksi. Ya, karena didukung oleh data dan fakta ya, teman-teman. Nah, tulisan non-fiksi ini adalah tulisan berkarakter ilmiah, berbasis data, dan dianalisa dengan sistematis, runtut, dan logis. Ya. Nah, lahirnya pandangan suatu opini didapat dari sumber-sumber berita secara faktual, kemudian diolah menjadi serangkaian konsep, gagasan ide gagasan
dalam bentuk karya jurnalistis. Ya, salah satunya artikel. Nah, kalau teman-teman yang senang sekali dalam tulis menulis, ya bisa nih jadi wartawan, ya. Jadi membuat kalau ini yang jelas ya, jelas sesuai dengan fakta dan data, ya, karena kan ini menjadi sumber berita. Ya, salah satunya artikel. Lalu ini ada contoh fakta yang terdapat dalam artikel. Oke, silakan coba Charlene baca yang keras. Ikan paus adalah satu-satunya mamalia terbesar yang hidup baik di dalam air maupun di daratan. Bobot terberat ikan ini yang pernah tercatat adalah ikan paus biru yang beratnya mencapai 7 ton dengan panjang sekitar 1000 meter. Monster air tersebut hidup di samudra yang luas dengan memakai ribuan hewan-hewan kecil seperti ikan dan plankton. Karena termasuk ke dalam hewan mamalia, ikan paus bernafas dengan menggunakan insang dan hampir beberapa menit sekali ke permukaan untuk mengambil napas. Dalam hal berkembang biak, ikan paus berproduksi dengan cara melahirkan 3 hingga 4 ekor bayi paus yang beratnya mencapai 2 ton. Oleh sebab itu, ikan paus merupakan monster yang hidup di lautan. Ya, luar biasa ya, bayangkan melahirkan 3-4 ekor bayi paus di mana mungkin masing-masing itu ada sekitar setengah ton ya, karena 2 ton ya. Ibu Rika aja satu bayi aja 3,7 kilogram aja sudah gede banget ya. Oke, ya itu dia ciptaan Tuhan ya. Nah, di sini paragraf ini menerangkan tentang data fakta terkait ikan paus dan disertai argumen pendukung sebagai informasi tambahan, yaitu pandangan penulis ya. Nah, pandangan penulis ini apa di sini? Dijelaskan bahwa di sini ikan paus merupakan monster yang hidup di lautan ya. Kemarin itu sempat ada ikan paus yang terdampar di darat, dia tidak bisa kembali lagi, akhirnya dia meninggal, dia mati. Ya, mati karena tidak bisa kembali lagi ke laut karena dia terjerat apa gitu ya, terluka juga, akhirnya bangkainya itu karena besar sekali jadi dipotong-potong baru bisa dikubur ya, seperti itu ya. Oke, apakah sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Sudah paham ya, mudah ya kalau membuat artikel ya, hanya memang kita harus rajin-rajin banyak baca ya artikel yang ada di mana saja di ini ya, yang ada di sekitar kita, terutama yang saat ini sedang viral ya. Sebentar ya, Ibu akan kasih lihat contoh artikel. Sebentar ya. Banyak sekali. Ibu pengen cari yang simple gitu loh ya, yang bisa. Tadi sih sudah ada ya satu bab ya. Tapi oke, contoh artikel ilmiah populer. Oke. Bentar ya teman-teman ya. Oke, ini dia. Ini adalah contoh ya.
ganti GTT dengan guru sejahtera. Sepet jika melihat orang sok Inggris. Waduh. Ya, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh artikel ilmiah populer, ya, yang terbit di harian wawasan, ya. Tadi Ibu pengen kasih lihat kalian sih contohnya yang koran Kompas, tapi koran Kompas itu agak berat ya, opininya juga ya. Tapi Ibu mau mungkin mudah-mudahan masih ada ya artikel ataupun bentar ya. Oke. Oke, ini dia. Sebentar ya teman-teman. Mungkin kalian bisa mencari dengan lebih jelas lagi ketika kalian membaca ini. Ini dari CNN Indonesia, teman-teman, sumbernya ya. Di mana Indonesia umumkan pasien pertama ya COVID-19 varian Omicron ya. Baru yang pertama kali masuk di Indonesia hari Rabu malam, teman-teman. Ya, dan di sini sudah diumumkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, di mana pasien pertama itu berada di Wisma Atlet Jakarta. Ya, jadi datanya sudah jelas bahwa ini adalah pembersih di Wisma Atlet. Ya, lalu nanti akan dipelajari. Ya, ternyata sesudah di PCR yang positif hanya baru 1 orang. Jadi 3 dikirim. Dan ini udah jelas ya, dari 3 yang dari hasilnya hanya 1 yang Omicron, keduanya tidak. Ya. Jadi untuk lebih jelasnya silakan kalian mencari sendiri ya informasi dan kalian bisa membuat opini berdasarkan dari artikel tadi ya. Ya, itulah konsekuensi jika kita bekerja di tempat entah di rumah sakit, entah tempat karantina dan lain-lain. Karena setiap pekerjaan itu mempunyai apa ya namanya? Konsekuensi ya. Baik, tapi jika kita jalani dengan tulus hati, maka semua itu bisa dilaluinya dengan baik. Baik teman-teman, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri pembelajaran kita pada sore hari ini. Sekali lagi Ibu ucapkan selamat dan sukses untuk teman-teman yang sudah diterima dan yang masih menunggu atau masih melamar atau apply ya ke universitas yang dituju. Semoga apa yang kalian cita-citakan dapat terkabul. Salam sehat selalu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih teman-teman atas kebersamaannya. Terima kasih Bu, bye-bye. Ya, kembali kasih. Terima kasih, Bu. Ya, kembali kasih teman-teman.